Saya merupakan peserta ujian kinerja PPG Daljab 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran saya mata pelajaran matematika materi MPB dan KPK di kelas 4 SD. Silakan menyaksikan. Gerak, depan gerak, tegak gerak. Berdiri kepada Samaramuddin. Hormat gerak, tegak gerak, jaga berayu, memberi salam. Selamat pagi Burahayu. Selamat pagi. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid. Demi kehormatan ibu, ayah, dan sekolah. Kami bercakap dan bersikap susila. Untuk kembali
Tumini. Adiknya siapa itu Tumini? Adiknya Sandro. Terus siapa itu? Oh ini, kamu ya? Begitu adikku. Itu jebakan dari apa ayo? Tanyakan lagi, kelipatan 8 yuk pada Sandro. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi kelipatan 2 dan 4. Benar juga ya benar. Oh, Betul datang. sekali Dana. Angka 8 itu adalah kelipatan dari angka 2 dan juga 4. Dari sini kita bisa tahu tentang KPK. KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan. Untuk menentukan KPK ada langkah-langkahnya loh. Ayo kita belajar dari contoh ini. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Langkah pertama, mari kita lihat kelipatan dari bilangan 3 dan 5. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Langkah kedua, kita tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Dari jawaban tadi, kita dapat melihat kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Langkah ketiga, ayo kita temukan kelipatan persekutuan dengan nilai terkecil. Lalu, bilangan terkecilnya adalah 15. Wah, Bol, hebat sekali. Tenang, tenang. Sini, belajar sama Bapak Bubol. Hahaha. Lalu bagaimana dengan FPB, Bol? Apa itu FOB? Faktor tipe dan Bol. Aku di mana? SPBD dan juga faktor hipotol dan danan itu. Bukan teman-teman. FTB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan. Wah, aku suka yang besar-besar. Apalagi potongan kue besar seperti ini. Nyam, 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 nyam. Wahai Pipo, bagaimana kita bisa melangkah dengan FPB itu? Apa itu yang berbeda? Faktor Kamu persekutuan. Sini, aku yang kasih contoh dari FPB. Misalnya, FPB dari 18 dan 24. Yang ke-1 adalah faktor dari bilangan 18 dan 24. Faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang kedua, kita lihat faktor persekutuan dari 18 dan 24. Yang sama kali apa? Kita dapat melihat bahwa faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Betul. Nah, yang terakhir kan kita tentukan faktor persekutuan dengan nilai terbesar. Coba kamu Dana, bilangan apa yang paling besar? Yang paling besar adalah berapa tadi? 1, 2, 3, dan 6. Siapakah dari kalian yang paling besar? Aku yakin 6. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24 adalah 6. Bagaimana anak-anak? Masih ingat ya? Jadi kalau menentukan KPK, anak-anakku mengerjakan KPK-nya dulu, mencari kelipatannya dulu. Sedangkan untuk menentukan FPB, anak-anakku mencari faktornya dulu, kemudian mencari faktor persekutuan. Kemarin kita sudah membahas materi KPK dan FPB. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Harapan setelah melaksanakan pembelajaran ini yaitu yang pertama, anak
maupun KPK. Jadi kalau ada soal, oh ini loh yang pakai FPD dan ini yang pakai KPK. Yang ketiga yaitu anak-anakku dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan NPB. Jadi anak-anak, setiap pembelajaran itu pasti ada manfaatnya. Apa sih manfaat KPK dan NPB? Coba Bayu tanya, siapa yang sering main ke mall? Angkat tangan coba. Yang suka main ke mall, Rehan, ada lagi? Ini mainnya kemana kalau nggak ke mall? Oh, ternyata semuanya ya. Pernah tahu ada tulisan diskon? Benar. Apa itu diskon? Oh, potongan harga. Misal, anakku mempunyai uang 120.000. Di sana mau membeli jajannya yang sudah dibayarkan dari rumah. Ada coklat, ada Coca-Cola dan sebagainya. Ternyata sampai mall itu ada paketan. Coklat kalau beli 2 diskonnya 50, beli 3 dapat diskonnya misalkan 60.000. Nah, itu anak-anakku pasti berpikir, kira-kira uang 100.000 kalau saya belanjakan jajan dan dapat banyak, itu pakai cara apa? Nah, itu bisa diselesaikan anak-anak. Pakai apa? KPK maupun FPD. Seperti itu. Kalau nggak tahu, pasti kan aku sih paling senang apa yuk? Nah, seperti itu. Coklat, ya sudah tak belikan coklat semua. Ternyata malah mahal. Ada uangnya hanya 100.000. Itu adalah manfaat KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi FPB dan KPK, Bu Rayu ingin mengetahui pengetahuan anak-anak sejauh mana mengenai materi KPK dan FPB, yaitu dengan mengerjakan soal yang Bu Rayu berikan. Silakan disiapkan alat tulisnya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Sudah selesai? Sudah. Untuk belajar silakan dikumpulkan. Silakan kembali. Saya akan melanjutkan. Jadi tulisannya 5 soal. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu biarkan anak-anakku bisa mengidentifikasi atau mengira-ngira. Kalau ada soal ini berarti penyelesaiannya kan memakai FPB. Kalau ada soal seperti ini penyelesaiannya Rayu punya 2 masalah. Padahal kita kalau di sekolah menjadi masalah ya, saya kasih masalah. Soal yang pertama, seorang guru ingin memberi tugas menggambar pada siswanya sebanyak 60 siswa. Wah, hebat ya. Padahal muridnya Bu Rayu cuma 15, ini 60. Hebat. Masing-masing akan diberi 1 paket pensil dan buku gambar. Ya, ada tugas menggambar. Gurunya mau memberikan buku gambar dan pensil. Akhirnya dia menugaskan ketua kelas membeli pensil dan buku gambar di koperasi sekolah dengan membawakan uang pas. Berarti Bu Rayu meminta tolong Mas Sandro, ketua kelasnya Mas Sandro ya, untuk membeli pensil dan buku gambar di koperasi. Ketika sampai di koperasi, sang ketua kelas menjumpai 1 pak pensil isinya 12 buah. Berarti tidak 1 per 1. Gimana? Faktakannya. Pernah ke koperasi sekolah? Nah. Biasanya kan ada ujian, ada rapakan. Kebetulan koperasinya ini 1 bungkus itu berisi 12 pensil. Kemudian 1 bendel buku gambar berisi 10 buah. Tadi dibawakan uang pas ya. Kira-kira anak-anakku bingung nggak kalau
kumpulkan. Kalau bilangannya jawabannya kecil itu menggunakan FB, dan ada kata-kata jumlah yang sama itu menggunakan FB. Untuk lebih memahami anak-anakku tentang penggunaan KPK dan FBB, silakan membentuk kelompok. Jadi kasih waktu. Sudah membentuk kelompok dan mengerjakan lembar kerja, silakan didiskusikan, kemudian nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Silakan tulis namanya, kelompok, dan didiskusikan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut. Nah, silakan ditulis namanya. Oke. Pada lembar kerja ini tertulis ada 2 gambar. Gambar yang pertama ada gambar parsel. Anak-anakku tahu parsel? Tahu. Bingkisan lebaran? Pernah dapat apa enggak? Pernah. Biasanya dalam bentuk uang ya kalau anak-anak ya. Kebetulan ini dalam bentuk sembako. Ada kepala sekolah yang ingin membagikan parselnya kepada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian dimintai tolong satu karyawan untuk membelanjakan parselnya tersebut. Pokoknya cukup untuk 40 orang. Kemudian setelah sampai toko, ternyata di sana ada paket murah yang isinya 16 botol sirup, 24 kilo kurma, dan 32 kilo gula. Kalau mau beli murah, beli paketan. Kalau mahal, pakai bijian. Bagaimana cara karyawannya tadi menentukan? Soal yang kedua, ada gambar Mobile Legends. Siapa yang suka bermain ini? Oh, itu semua suka. Di sini ada ketentuan. Dani itu bermain Mobile Legends setiap 4 hari sekali. Karena hari Jumat, Sabtu, Minggu itu hampir hari weekend, jadi diperbolehkan bermain. Raffi bermain Mobile Legends 5 hari sekali. Nah, karena apa? Sekolah tidak boleh bermain game. Faza itu setiap 6 hari sekali. Mobile Legends itu lebih enak kalau main bersama atau mabar ya. Tapi waktunya tidak sama. Dani 4 hari, Raffi 5 hari, Faza 6 hari. Oh, saya mabar kok waktunya beda, gitu ya. Nah, coba anak-anak begitu. Kira-kira kalau mau mabar kurang berapa hari? Bisa dipahami sampai sini? Silakan dikerjakan LKPD-nya secara diskusi. Boleh kasih waktu 20 menit.
Pada soal nomor 1, penyelesaiannya menggunakan NPP. NPP dari angka berapa saja baru? Oke, coba yang lain. Kelompok 2 dan 3 sama? Atau ada yang berbeda pendapat? Sama, oke. NPP dari berapa? 4, 16, 32 dan 24. Berarti baru mencari faktor dari 16 dulu, faktor dari 32 dan 24. Kemudian dicari faktor tersebut. Ketemu berapa baru NPP-nya? Oke, ternyata pada karyawan tadi karena silakan bikin baru. Oke. Karena yang dibeli 10 paket, yang mau dibeli adalah paketan, ternyata menurut kelompoknya baru itu yang harus dibeli 10 paket. Dari mana 10 paket Mas Egi? Dari mana 10 paket? 40 dibagi dengan 4. Nah, dari mana 4? EPP dari 16, 32 dan 24. Ada pendapat lain? Sama ya? Oke, coba kelompok 2. Kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi dari soal yang nomor 2. Ya, Mas Egi. Oke, itu soalnya gimana Mas Egi? Silakan dibaca soalnya. Jenis suara pemain berkunci siapa dari sekali Ya. dia kembali sekali Ya. dapat pemain berkunci pemain sekali akan merupakan merasakan pakai Oke, menurut kelompoknya Mas Egi, soal ini tadi bisa diselesaikan dengan cara apa? KPK, karena ada cirinya apa? Bermain bersama-sama lagi. Kalau gitu kapan dia bermain bersama-sama lagi? Oh, setelah 60 hari. Ternyata setelah dihitung KPK dari angka berapa tadi? 4, 5, dan 6. Berapa? 60 hari. Bagaimana kelompok 2? Sama atau tidak jawabannya dengan kelompok 3? Sama. Ketemu 60 hari? Oke, 60 hari itu berapa bulan kelompok 2? 2 bulan. Jadi mereka akan mabar atau main bareng kembali setelah 20 bulan. Coba dari sini ada pertanyaan apa enggak? Jadi nomor 1 penyelesaiannya menggunakan EPP. Karena apa? Menentukan jumlah yang sama banyak. Kemudian yang nomor 2 itu menentukan KPK. Karena ada ciri-ciri kapan bersama-sama lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Kalau gitu silakan dikumpulkan lembar kerja selanjutnya. Perwakilan pihak kelompok. Terima kasih. Karena anak-anak sudah berdiskusi dan lebih mantap lagi mengerjakan LKPD, Bu Rayu ingin melihat lagi kemampuan anak-anakku dalam memahami ini dengan cara membagikan soal dari postes ini. Jadi nanti Bu Rayu bandingkan sebelum Bu Rayu jelaskan dan sesudah Bu Rayu jelaskan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Oke, Mas Egi.
bisa menentukan ini EPB dan KPK gimana? Ada kata-kata jumlah yang sama. Kalau bermain Mobile Legends tadi ada kata-kata apa? Jumlah yang sama. Mobile Legends Main sama. main bersama-sama atau mabar ya tadi ya. Oke, kalau kita simpulkan, nah, ciri soal yang dapat diselesaikan dengan EPB apa? Sudah mulai langkung jawaban anak-anak tadi. Yang pertama, nilai bilangan pada jawaban lebih kecil daripada nilai bilangan di soal. Seperti tadi, untuk 60 orang, terus ada paketannya, sirup 16 dan sebagainya. Ternyata harus beli berapa paket? 10. Nah, angka 10 itu lebih kecil daripada 16 dan 60. Yang kedua, terdapat kata-kata paling banyak, sama banyak, jumlahnya sama dan sama rata. Kalau ciri soal yang dapat diselesaikan dengan KPK yaitu nilai bilangannya lebih besar daripada yang di soal. Tadi pada soal mau mabar Mobile Legends berapa hari? 4, 5, dan 6. Bilangannya kan kecil ya. Ternyata mau mabar dia butuh berapa hari ternyata? 2 bulan lagi atau 60 hari. Berarti nilai bilangannya jawaban lebih besar daripada di soal. Yang kedua, terkadang ada cirinya menanyakan hari, tanggal, tahun, dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini anak? Ya. Yes. Kalau tidak, boleh tanya. Untuk lebih menguatkan pemahaman anak-anak, ini tadi pakai KPK apa PB? Pakai KPK. Nah, cirinya ada kata-kata atau mungkin bilangannya. Ada angka 60, 12, 10, tapi jawabannya 5 sama 6. Berarti KPK apa PB? Kenapa? Bilangan jawaban lebih kecil daripada bilangan pada soal. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran